Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fazariani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis PLC, terus input-output PLC, terus cara merakit input-output PLC, dan lain-lainnya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah jenis-jenis PLC. Nah, untuk jenis-jenis PLC yang dari segi produsen, yang saya ketahui ada beberapa merek PLC, yaitu yang pertama PLC dari Omron, PLC dari Mitsubishi, PLC dari Schneider, dan lain sebagainya. Dan untuk tipe-tipe Omron juga terbagi-bagi lagi, yaitu ada yang CP1E, CP1H, dan CP1L. Untuk contoh CP1E itu ada di N20DRA, ada di N30SDRA, ada di E30SDRA, dan juga ada di tipe yang SDT, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk konstruksi PLC akan saya jelaskan seperti berikut ini. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh rangkaian trainer unit PLC, yang mana pada bagian atas itu terdapat MCB, yaitu untuk berfungsi untuk mengalirkan energi listrik dari kabel extension. Nah, terus selanjutnya di bawahnya ada lampu indikator yang akan menjadi output pada rangkaian trainernya, dan di bawahnya yaitu terdapat push button, ada push button 1, push button 2, push button 3, dan juga emergency. Nah, di push button ini juga terdapat common, NC, dan NO-nya. Nah, di sebelahnya itu terdapat PLC tipe N20DRA. Dan di sebelahnya terdapat power supply dengan plus 24 VDC dan minusnya 2,5 AC dan 2,5 ampere AC dan 2 ampere DC. Dan di bawahnya itu terdapat pembumian dan juga netral serta fasa. Dan selanjutnya yang akan saya bahas adalah input dan output yang terdapat dalam PLC. Nah, jadi sebelum kita ke input dan output, PLC ini terdiri dari berbagai bagian. Jadi ada yang namanya input, ada yang namanya cartu daya, ada yang namanya CPU atau Central Processing Unit, ada yang namanya unit memory, dan yang terakhir ada output. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah input dan outputnya. Nah, di sini sudah terdapat macam-macam peralatan input PLC. Yang pertama, saklar atau switch yang sudah sering kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya saklar lampu, saklar listrik, dan lain-lainnya. Nah, terus ini ada terdapat push button. Jadi push button ini umumnya sering digunakan dalam praktek membuat rangkaian PLC. Dan selanjutnya adalah saklar suhu. Dan selanjutnya saklar lever, saklar keran, saklar selektor. Nah, yang saya sebutkan tadi itu jenis inputnya itu termasuk jenis input discrete. Nah, selanjutnya itu ada jenis input analog. Nah, di sini terdapat potensiometer, transmitter posisi, transmitter suhu, transmitter tekanan, transmitter level, transmitter aliran, dan lain-lain sebagainya. Nah, terdapat juga contoh bentuk input lainnya seperti bentuk relay, bentuk proximity sensor, dan juga vector rotary encoder. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis output yang ada pada PLC. Nah, di sini outputnya itu yang pertama terdapat lampu indikator. Nah, lampu indikator ini sama seperti push button, umumnya digunakan pada saat merangkai PLC, praktek merangkai PLC. Dan selanjutnya terdapat juga lampu alarm, bel listrik, rel kontrol listrik, terus ada keran solenoid. Nah, yang saya sebutkan tadi itu termasuk ke jenis output discrete. Dan selanjutnya ini untuk tipe analog, terdapat timer, meter analog, EMD, pengontrol proses, VSD, dan juga VFD. Nah, selanjutnya saya
akan menjelaskan. Jadi kalau input ini kita bisa mengerjakannya dengan dua cara, yaitu software dan juga hardware. Nah, untuk software itu kita kerjakan di program itu sendiri, dan untuk hardware-nya itu kita kerjakan melalui contohnya saklar, push button, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya input itu berfungsi untuk memberikan sinyal ke program PLC. Lalu di program PLC ini tersimpan di Central Processing Unit atau CPU, diproses lalu dikeluarkan melewati output. Tentunya pada saat merangkai PLC, kita harus menerapkan yang namanya K3, yaitu keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Nah, K3 ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama, safety man, atau keselamatan pekerja. Nah, jadi maksudnya itu, selain kita tuh harus menyelamatkan diri kita sendiri, jangan sampai kita tersetrum atau terbakar, atau jangan sampai diri kita terluka. Jadi kita perlu memperhatikan diri kita, jangan ceroboh, terus melakukan perakitan sesuai dengan perencanaan, jangan asal-asalan. Nah, yang kedua ada safety equipment atau peralatan. Nah, di sini selain untuk keselamatan diri kita sendiri, kita juga memerlukan keselamatan peralatan. Jadi jangan sampai peralatan itu rusak, terbakar, dan juga kita harus teliti dalam merangkai. Jadi jika peralatan ini tidak bisa disambungkan ke peralatan yang lainnya, itu jangan disambungkan, karena itu bisa memicu terjadinya kerusakan peralatan dan juga atau kebakaran peralatan atau komponen. Nah, yang selanjutnya itu safety lingkungan. Jadi selain diri sendiri dan juga peralatan, itu juga lingkungan harus bersih, pastikan lingkungan bersih, tidak ada kotoran, dan juga rapi, bersih, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang manual book Omron. Nah, di sini sudah terdapat output spesifikasi, jadi spesifikasi output yang ada di PLC. Jadi spesifikasi output itu dibagi menjadi 3, ada yang relay, ada yang transmitter syncing, dan transmitter searching. Nah, ini transistor syncing dan transistor searching. Nah, untuk relay output, di sini maksimum switchingnya atau maksimal capacity hubungannya itu ada di 250 volt dengan tegangan AC. Jadi volt AC dengan 2 ampere. Ya, dengan 2 ampere. Jadi 250 volt AC dengan arus 2 ampere. Untuk POSPI-nya, jadi POSPI itu tuh beban resistensinya itu 1. Dan untuk tegangan DC-nya itu ada di 2 ampere dengan 24 volt DC. Dengan 4 ampere per comer-nya, per channel-nya. Nah, lanjut untuk minimum switching-nya itu ada di 5 volt DC. Jadi minimal dia harus terhubung itu 5 volt DC dengan 10 miliampere. Nah, itu minimal. Untuk masa kehidupannya secara elektrikal dibagi menjadi 2, yaitu resistive load dan inductive load. Untuk resistive load itu terdapat di 200.000 operasi dengan tegangan 24 volt DC. Untuk inductive load-nya itu terdapat di 70.000 operasi dengan tegangan 250 volt AC dengan POSPI yaitu 0,4. Secara mekanis atau mekanikal itu terdapat di angka 20 juta operasi. Nah, untuk masa hidupnya atau respon hidupnya itu ada di 15 milisecond, 15 milidetik maksimalnya. Untuk respon matinya sama, yaitu di 15 milisecond maksimalnya. Nah, ini ada contoh circuit configuration-nya. Output specification for transistor output itu syncing or searching.
Nah, jadi transistor output itu dibagi jadi transistor sourcing sama transistor sinking. Nah, untuk tipenya ini ada 2, dan untuk satu tipenya itu dibagi menjadi 2 lagi. Nah, yang pertama yaitu maksimum switching capacity-nya, maksimum terhubungnya, yaitu di angka 0,3 ampere per outputnya. Dan untuk common-nya itu di 0,9 ampere per common-nya. Dan untuk tegangan volt DC-nya itu ada di 4,5 ke 30 volt DC. Dan untuk tipe E10D, PLC tipe CP1EE10D itu ada di 0,9 ampere per unit. Untuk tipe N14D itu ada di 1,5 ampere per unit. Untuk di tipe N20D itu ada di 1,8 ampere per unit. Untuk di N30SD itu ada di 2,7 ampere per unit. Untuk tipe N40SD itu ada di 3,6 ampere per unit. Untuk di tipe N60SD itu ada di 5,4 ampere per unit. Untuk NA20D itu ada di 1,8 ampere per unit. Nah, untuk minimum terhubungnya itu ada di 1 mA dengan tegangan 4,5 sampai 30 volt DC. Untuk kebocoran arusnya itu tuh ada di 0,1 mA maksimalnya. Untuk tegangan sisanya itu ada di 0,6 volt maksimalnya. Untuk masa hidupnya atau respon hidupnya itu ada di 0,1 milidetik maksimal. Dengan yang tipe yang sama, yang lainnya juga sama. Oh ya, untuk di tipe NS type 100.02 ke 102.07 itu tegangan sisanya ada di 1,5 volt maksimalnya. Oke, lanjut. Untuk di masa matinya, untuk di tipe yang NS type 100.00 ke 100.01 itu ada di 0,1 milisecond juga. Dan untuk tipe yang kedua ada di 1 milisecond maksimalnya. Untuk sekringnya, fuse itu sekring itu tidak ada, tidak tersedia. Untuk external power supply-nya, untuk tipe yang NS1 type itu ada di 20,4 ke 26 volt VDC atau volt DC dengan 30 mA maksimalnya. Untuk tipe yang lainnya itu tidak ada. Nah, ini adalah contoh circuit configuration-nya. Nah, nanti ketika praktek kita akan mencoba langsung di trainer unit PLC. Nah, jadi kita akan langsung mencoba bagaimana cara merangkai input-output tadi secara langsung mengikuti perencanaan yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi setelah perencanaan selesai, setelah perakitan selesai, selanjutnya itu kita akan membuat program di aplikasi CX1 Programmer. Nah, setelah itu barulah rangkaian PLC itu bisa dinyalakan atau bisa aktif. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.